Nggak kedengeran dia suaramu dia. Oke, tak mulai dulu ya. Jelas, suaranya. Halo? Jelas, jelas, jelas. Oke, ya. Tak mulai dulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini anak-anak? Sudah makan semua? Sudah makan siang? Sudah? Ya, Bu. Ya, oke. Kita sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini di mata pelajaran sejarah Indonesia, kita doa terlebih dahulu ya. Doa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum Ibu mulai, Ibu absen terlebih dahulu satu-satu ya. Kalau misalnya tidak bisa audionya, bisa raise hand. Oke. Yang pertama, Said ada. Ada Bu. Oke. Triadila ada. Hadir, Bu. Kemudian Naila Septin ada. Ada, Bu. Oke. Kemudian ada Jimmy Istara. Hadir Ibu. Kemudian ada Maria Ulfa. Hadir, Bu. Ada Alvina. Hadir, Bu. Obaid ada. Hadir Bu. Dan Selvira ada. Selvira ada. Hadir, Bu. Oke. Hadir. Bagaimana kabarnya anak-anak pada siang hari ini? Apakah ada yang sedang sedih? Gak ada ya? Ceria semua. Oke, kita mulai pelajaran pada siang hari ini tentang kerajaan Islam di Nusantara, tepatnya kerajaan di Demak. Kemarin kita sudah mempelajari tentang kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Nusantara, yang sekarang kerajaan Islam pertama di Jawa, yakni kerajaan Demak. Ada yang tahu kerajaan Demak ini didirikan pada abad keberapa? Ada yang tahu anak-anak? Nggak tahu Bu. Oh, enggak tahu. Belum belajar berarti ya. Nah, jadi kerajaan Demak itu didirikan pada abad ke-15 dan ke-16. Jadi dulu itu kerajaan Demak didirikan setelahnya kemunduran Majapahit. Setelah kemunduran Majapahit, kemudian dibentuklah kerajaan Demak. Nah, di sini saya mengambil sumber kerajaan Islam di Demak oleh Rahmat Abdullah. Kalian sudah saya beri bahan ajar ya waktu awal, jadi bisa dipelajari juga di rumah dan ketika istirahat juga. Nah, di dalam buku tersebut itu terdapat para tokoh pendiri kerajaan Demak. Yang pertama itu ada Raden Patah. Jadi Raden Patah itu pendiri pertama kerajaan Demak pada tahun 1475 hingga 1518. Nah, Raden Patah ini ialah putra Brawijaya kelima
Jadi Putra Brawijaya V ini ialah raja terakhir dari Majapahit. Dulunya itu Raden Patah itu namanya Jinbun, yang sekarang menjadi Raden Patah. Nah, tepatnya kerajaan Demak itu berada di pesisir utara Jawa. Jadi kerajaan Demak ini Masjid Agung pertama di Indonesia, tepatnya berada di Jawa, dan Raden Patah ini menyebarkan menyebarkan perdagangan dan dakwah Islam untuk kemajuan kerajaan Demak yang ada di Jawa. Kemudian di dalam buku tersebut itu ada tokoh kedua, yakni adalah Sultan Yunus. Nah, Sultan Yunus ini pendiri kerajaan Demak kedua setelah Raden Patah pada tahun 1521 hingga 1546. Sultan Yunus ini ada beberapa nama disebut pada saat itu. Yang pertama, Pati Unus. Jadi Pati Unus itu nama umum pada saat itu. Kemudian Sultan Yunus. Jadi Sultan Yunus itu sebuah gelar nama sebagai sultan yang menjadi pendiri kerajaan Demak di Jawa. Kemudian ada Pangeran Seberang Lor. Jadi Sultan Yunus ini mempunyai gelar keberanian dalam memimpin suatu kerajaan Demak yang ada di Jawa. Kalau Raden Patah tadi melalui perdagangan dan dakwah Islam. Nah, sedangkan Sultan Yunus ini melawan perang dari Portugis. Jadi Pati Unus ini atau Sultan Yunus itu perang melawan Portugis di Malaka pada abad ke-16. Nah, kemudian beliau itu wafat dikarenakan serangan dari Portugis. Kemudian ada tokoh yang ketiga, pendiri dari kerajaan Demak, yakni adalah Sultan Trenggana yang mendirikan dirajai oleh Sultan Trenggana pada tahun 1521 hingga 1546. Nah, jadi Sultan Trenggana ini putra Raden Patah. Tadi itu yang Sultan Yunus itu juga putra dari Raden Patah. Yang pertama, kemudian ada Sultan Trenggana ini adiknya Sultan Yunus. Nah, Sultan Trenggana ini mencapai puncak kejayaannya yang berhasil memperluas wilayah kerajaan Demak pada saat itu. Kemudian beliau menaklukkan beberapa kerajaan kecil di Jawa dan di Madura. Nah, kerajaannya ini yang kalau di Jawa ada kerajaan Pajang, kemudian ada Madiun, yang ketiga ada Blambangan, yang keempat ada Lasem, yang kelima ada Pasuruan, dan yang terakhir ialah Surabaya.
kerajaan kecil yang ada di Madura ialah ada di Sumenep, Pamekasan, dan Bangkalan. Nah, lalu dijadikan satu oleh Sultan Trenggana untuk memperkuat penyebaran Islam yang ada di Jawa pada saat itu. Jadi pada saat Sultan Trenggana itu memimpin Kerajaan Demak, dari wilayah Jawa dan Madura itu dijadikan satu untuk memperkuat penyebaran Islam di Jawa. Nah, kemudian ada peninggalan-peninggalan Kerajaan Majapahit, Kerajaan Demak. Salah satunya ialah Museum Masjid Agung Demak. Yang pertama ada Soko Guru. Di dalam Masjid Demak itu terdapat Soko Guru, kemudian pintu bledek, kemudian ada beduk. Beduk itu biasanya dibuat kayak takbiran seperti itu. Kemudian ada mimbar khotib. Kemudian ada Al-Quran kuno. Kemudian ada Surya Majapahit, piring cantik, kitab-kitab kuno, Makara, dan prasasti-prasasti yang ada di Museum Masjid Agung Demak. Nah, jadi Budiah nanti memberikan tugas kan kurang lebih akhir bulan ini kalian kan ada PKL ya anak-anak. Nah, kalau nggak salah kurang 2 minggu waktunya. Jadi akhir bulan itu kan kalian sudah PKL di Museum Masjid Agung Demak bersama teman-temannya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya bisa dibuat kelompok-kelompok. Di sini kan ada berapa siswa? Ada 7 ya. Jadi nanti dibagi 2 kelompok. Ada yang 3 dan ada yang 4. Nah, nanti membuat tugasnya apa di sana ketika study tour di Museum Masjid Agung Demak. Nanti kan dijadikan 2 kelompok. Ini museum sini ada Soko Guru, pintu beledek, beduk, mimbar hatib, Al-Quran, Surya Majapahit, piring cantik, kitab, Makara, dan prasasti. Itu nanti dijadikan 2 ya anak-anak. Dijadikan 2 dan dibagikan kepada kelompoknya. Nah, nanti tugasnya ngapain? Mencari misal pintu beledek. Nah, pintu beledek itu apa sih? Nanti kan ada yang mengarahkan kalian dan memberi argumen kepada kalian apa sih Soko Guru itu, dan kalian bisa melihat langsung di sana. Dan juga tugasnya kalian itu membuat suatu video kayak report. Jadi 2 kelompok itu membuat video report, dikumpulkan H plus 1 minggu setelah study tour itu ya. Jadi nanti saya tunjuk ketuanya untuk membagi. Minggu depan bisa diserahkan ke saya siapa aja nama kelompoknya dan mencari apa saja. Itu nanti em, ketua ketua study tournya saya tunjuk Jimmy ya. Jadi nanti Jimmy membuat kelompok, 2 kelompok ya, nanti dibagi sama Jimmy untuk pertemuan minggu depan itu diserahkan ke saya. Nanti kita Zoom lagi anak-anak dan diserahkan ke saya itunya apa? Daftar kelompoknya dan mencari apa saja gitu. Paham ya Jimmy ya?
Siap, Ibu. Oke. Dan juga membuat video report. Oke, dari sini, apakah dapat dimengerti anak-anak? Apakah ada yang ditanyakan dari tugas yang telah Ibu berikan? Cukup, Ibu. Cukup. Yang lainnya gimana? Sudah? Oke, kalau sudah, Ibu akan memberi suatu pertanyaan kepada tiga mahasiswa ya, Ibu tunjuk untuk menjawab kuis Ibu. Kalau apa? Ibu kasih pertanyaan dulu ketika ada yang mau menjawab bisa resign, nanti Ibu kasih poin yang lebih untuk nilainya. Dan ketika tidak ada yang mau resign, nanti Ibu tunjuk. Seperti itu ya anak-anak ya. Ada tiga pertanyaan. Yang pertama, pada abad keberapa Kerajaan Demak itu didirikan? Siapa yang bisa menjawab? Bisa resign? Oke, Mas Jimmy, silahkan. Eh, Mungkin abad 15 kalau nggak salah, Bu Guru. Berapa, Nak? Abad 15. 15. Itu ketika berdirinya Kerajaan Demak itu setelahnya kerajaan apa? Kemundurannya kerajaan apa? Kerajaan, clue-nya M ya? Apa kira-kira? Mas Jimmy. Kerajaan Majapahit, 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 Ibu. Iya, benar sekali. Oke. Terima kasih, Mas Jimmy. Kemudian, pertanyaan kedua ialah siapa pendiri pertama Kerajaan Demak? Siapa yang bisa? Bisa resign, anak-anak? Kok Jimmy lagi? Yang lain? Yang lain, gantian dong. Jimmy nanti banyak poinnya. Oke, Naila. Silakan Mbak Naila. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Pataku. Oh, benar sekali. Oke, good job. Mbak Naila ya. Sebentar Ibu catat dulu. Oke, kemudian yang terakhir pertanyaannya ialah di mana letak Kerajaan Demak? Siapa yang bisa? Sambil mendengarkan adzan, dijawab adzannya terlebih dahulu ya. Kita jawab adzan dulu. Istirahat sejenak.
Sudah selesai? Di sana adanya apa sudah selesai, anak-anak? Sudah selesai ya? Oke. Tadi Ibu ada kuis apa yang terakhir? Tentang tentang apa dah? Lupa Ibu. Jimmy ingat Jimmy. Oke, Ibu ganti pertanyaannya ya yang terakhir. Coba sebutkan lima saja peninggalan-peninggalan yang ada di Museum Masjid Demak. Siapa yang bisa? Boleh resign anak-anak? Kalau tidak ada, Ibu tunjuk ya. Mungkin siapa ya? Monggo, Mbak Mbak Salvira. Oh, tidak ada di sini. Mbak Tria Dila sudah. Enggak, Mbak Tria. Mbak Tria dengar suara saya. Maaf Bu, azan. Oh iya, tidak apa-apa. Apa tadi dengar pertanyaan dari Ibu, Nak? Pertanyaannya saya ulang ya, Mbak Tria. Jadi pertanyaannya itu, sebutkan lima saja peninggalan-peninggalan yang ada di Museum Masjid Agung Demak. Enggak, disilahkan. Apa masih ingat yang tadi Ibu sudah jelaskan? Oke, udah selesai Bu. Gimana bisa diulang pertanyaannya? Selesai ya? Ya, jadi pertanyaannya itu, sebutkan lima peninggalan yang ada di Museum Masjid Agung Demak. Enggak, Mbak Tria. Apa masih ingat yang tadi sudah Ibu jelaskan? Hmm, kalau yang saya tahu itu Bu ada Al-Quran karya tulisan Sunan Bonang, terus ada umpak-umpak juga, sama apa ya? Lupa Bu. Oh iya, sudah nggak apa-apa. Ibu tambahi ya. Di sana ada prasasti, kemudian ada Soko. Ini bisa dilihat Soko Guru, kemudian ada pintu geledak, beduk, mimbar. Ini anak-anak bisa dihafalkan ya. Nanti ketika study tour, anak-anak itu
harus benar-benar tahu mana itu soko guru, mana itu pintu pintu bledek dan lain sebagainya, agar ketika di sana anak-anak tidak bingung. Mana sih soko gurunya itu gitu ya. Jadi nanti pasti anak-anak ketika studi itu nanti ada yang mengarahkan. Oke, seperti itu. Apakah ada pertanyaan lain dari anak-anak semua? Cukup? Halo, dengar dengar saya? Cukup, Bu. Cukup, oke. Kalau sudah cukup bisa dimengerti ya tugasnya. Ibu akhiri dulu. Kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Doa akhir pertemuan dimulai. Doa selesai. Ibu akhiri. Sekian. Terima kasih anak-anak. Boleh meninggalkan Zoom. Terima kasih sudah berpartisipasi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Wes, Rek, makasih ya. Oh Sama-sama, iya, Bu. sama-sama.